kita mulai ya dengan materi selanjutnya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan materi merchandising dan assortment. Ini sudah ada di layar Pak Hikmat. Sudah ya? Ada, Pak. Oke ya. Jadi melanjutkan materi yang lalu kita bicara mengenai merchandising dan assortment. Istilah di retail ini untuk barang dagangan disebut dengan merchandising dan assortment ya. Barang dagangan itu ya. Kalau di marketing kemarin kita sering nyebutnya produk mix, gitu ya, produk mix atau bauran produk. Nah, bauran produk di retail ini sering dikenal dengan merchandising dan assortment. Oke. Jadi sebenarnya ruang lingkup merchandise ini ada kategori merchandise nanti, assortment, quality ya, pricing, space management, buying plan, negosiasi dan maintenance supplier. Tapi kali ini mungkin saya sampai bicara quality ya, 3 item yang dibahas di dalam ruang lingkup merchandise kali ini ya, tidak seluruhnya. Oke. Jadi kategori merchandising ini merupakan pengelompokan barang berdasarkan jenis usaha retail. Jadi sesuai dengan jenis usaha retailnya. Retailnya bidang umum ataukah apa namanya itu department store ataukah uh, uh, specialty store atau lain sebagainya. Mempermudah pihak pembeli melakukan proses order barang. Jadi prinsipnya menyusun merchandise ini untuk mempermudah konsumen dalam melakukan order pemesanan. Pengelompokan barang bisa dilakukan berdasarkan jenis, fungsi, merek, manfaat, harga, warna, di mana ini sangat berpengaruh pada tujuan dari usaha retail yang dibuat. Jadi pengelompokannya berdasarkan basicnya adalah tujuan usaha retail. Untuk beberapa usaha retail, selain adanya kategori merchandising, sering juga dibuat subkategori. Subkategori ini dimaksudkan untuk memperjelas kelompok terkecil dari produk yang ditawarkannya. Tujuannya adalah kelompok barang yang dalam persepsi konsumen saling berhubungan dan atau pemakaiannya dapat saling mensubstitusi. Jadi kita melihat apa ini misalnya hubungannya gula dengan apa namanya itu dengan eh, kopi gitu kan ya. Nah, teh dengan kopi kan itu hubungannya hubungan komplementer ya. Atau bisa juga hubungannya substitusi. Contoh teh dengan kopi misalnya. Jadi dilihat dari persepsi pelanggan kita, persepsi konsumen. Oleh karena itu penempatan kopi dan gula biasanya agak berdekatan. Atau mungkin pasta gigi dengan sikat gigi gitu ya. Nah itu kan komplementer. Maka ditempatkan dengan berdekatan. Oke. Atau bisa juga bersifat substitusi. Artinya ada orang yang ngopi dan tidak minum teh misalnya. Nah itu teh adalah substitusi dari kopi. Kalau saya sih kopi minum, teh minum gitu kan ya, ya. Jadi tidak substitusi ya gitu. Itu marwog lah mungkin Pak Diki gitu ya, seneng aja gitu ya. Memang saya minum tehnya banyak gitu ya. Oke. Ini contohnya Pak Diki ya. Pak Diki pada supermarket nih. Supermarket. Ingat supermarket itu adalah toko yang menawarkan makanan atau bahan makanan. Nah, itu disebut supermarket. Ya, kategorinya misalnya kita beri angka. Ya, contoh makanan atau food. Ini diberi angka 1, 0, 10. Minuman kategori drink ini 20, 20.
body care atau toiletries 30, alat rumah tangga atau household itu diberi 40. Kategori ini bersifat kelompok besar atau disebut dengan departemen. Jadi ini departemen food gitu ya, departemen drink, departemen toiletries, departemen household. Ya, walaupun tidak selalu ya, ini bergantung pada besar kecilnya toko biasanya. Ya, sekelasnya Gria ya, sekelasnya Gria pernah saya nanya yang di kompleks saya ada Gria. Kebetulan salah satu udah levelnya supervisor ya, dia tidak sampai manajer toko. Saya tanya, yuk kerja di sini udah berapa tahun? Udah lumayan Pak katanya. Saya ada lebih dari 10 tahun tapi ya level saya baru sampai supervisor. Dan akhirnya dia keluar ya. Tadinya katanya mau keluar itu setelah jadi store manager, jadi manajer toko gitu ya. Dan kebetulan orang Palembang, pulang Palembang dan membuka toko sendiri di sana katanya ya, menurut informasi yang saya peroleh. Jadi Anda sebagai supervisor apa? Ya kadang-kadang di supervisor barang atau produk basah dan produk kering katanya ya. Gria itu membagi departemennya 2, produk basah dan produk kering. Produk basah ini apa aja? Nah ini Pak, sayuran nih, ada ikan, ada daging, ya bumbu-bumbu yang basah katanya ya, buah-buahan gitu ya. Nah yang kering nih, yang sebelah sini Pak, ini masuk di sana adalah biskuit dan lain sebagainya, itu masuk kategori produk departemen tadi katanya produk kering menurut di ini ya. Jadi kategori merchandising ini sangat membantu dalam pengelompokan barang dan sekaligus juga displaynya, penataannya. Displaynya mau per kategori tadi misalnya, sebutlah body care, toiletries nih. Toiletriesnya berdasarkan apa? Sampo misalnya. Sampo. Kalau di tokonya yang besar biasanya berdasarkan apa? Berdasarkan suppliernya. Ini sampo dari Unilever. Semua Unilever di situ. Ya. Ada juga yang dikategorikan menjadi kegunaan, misalnya ada sampo untuk ketombe, semuanya di situ ada Unilever, ada produk-produk yang lain ya, yang merek-merek yang lain maksud saya, ada PNG ya, ada yang lainnya, semacam itu. Jadi dengan menggunakan kategori ini memudahkan. Kan kategori ini adalah dibuat labelnya ya, labelnya, barcode-nya tuh ya, barcode itu kan nama orang itu luar biasa ya, sangat berjasa di dalam memberikan tadi label di produk-produk. Kebayang itu kalau minimarket sudah puluhan ya ininya produknya. Tapi kategorinya hypermarket itu sudah ratusan ya, bisa teridentifikasi kan ya dengan adanya barcode. Kategori juga bisa digunakan atau menggunakan huruf, jadi bukan hanya angka. Contohnya di ini masih subkategori ya, sorry. Ini subkategori. Nah, nanti di pakaian misalnya menggunakan huruf, atau juga di sini bisa aja food misalnya A. Nanti A berapa ke belakangnya biasanya ditambah angka. Jadi food ini tadi 10. Biskuit kan masuk pada food ya. Jadi 01 dan nomor berikutnya ya, food biskuit nanti udah teridentifikasi. Ke belakangnya di barcode-nya itu identitas dari biskuit apa gitu kan ya. Roti misalnya 2102 dan selanjutnya
untuk food roti. Drink mineral misalnya. Mineral itu tadi 20, mineral berarti 2, mestinya 2 ini, mohon maaf ya, 2 201 gitu ya. Soda 202 gitu. Ini salah ya. 201, 202. Itu untuk drink misalnya. Jadi bisa subkategori, bahkan mungkin tadi dibuat lagi subkategori yang lebih detail lagi. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan huruf ya, menggunakan huruf. Misalnya kelompoknya di pakaian ini ya, ada atasan, A atasan, misalnya B bawahan, C aksesoris misalnya pakaian ya. Jika akan dibuat subkategori, maka berdasarkan kelompok besarnya. Misalnya kategori atasan, subnya basic, casual, basic tangan panjang, misalnya basic tangan pendek, t-shirt, wonky, dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Atau bisa dikombinasikan dengan angka di belakangnya. Jadi tadi ya, atasan ini kan tadi A casual berapa gitu ya, 01 misalnya. Casual apa, baju atasan atau kemeja atau apa gitu ya. Kalau kita menggunakan huruf ini ya, pakai subkategori lagi untuk memudahkan. Jadi semua produk itu teridentifikasi. Ya, tentu bukan hanya di barang ya, bisa saja di jasa juga dibuat kategori-kategori produk jasa yang dilakukan misalnya untuk memudahkan identifikasi. Ya, karena apa? Karena computerized memerlukan identitasnya dengan angka gitu ya, bisa diamati atau bisa dikenali oleh komputer. Nah, ini bisa menggunakan family tree, membuat kategori dan subkategori itu. Family tree ya, atau bisa fishbone Pak Diki ya, fishbone tuh kepala ikan ya tuh bisa. Nah, kalau family tree kayak gini nih, misalnya ada minuman kesehatan nih, ada hemapiton dan lain sebagainya. Minuman yang bersoda ini gitu ya, air mineral dalam ukuran misalnya, ukurannya sebagainya. Bisa juga nanti air mineral itu selain dari ukuran juga ada brand ya, merek gitu ya kan, gitu, karena beda-beda mereknya. Jadi ini dengan family tree. Kalau pakai fishbone itu posisinya itu kayak ikan ya, ikan misalnya di sini kepalanya, nanti ke sini ya, apa ini family fishbone dari apa? Pakaian. Nah, misalnya dibuat pakaian sub 1, subkategori 1 apa pakaiannya. Tadi pakaian atasan misalnya, ada sub-sub lagi gitu ya, tulang-tulang yang kecilnya selanjutnya. Jadi bisa lebih mudah kita kenali. Nah, setelah angka atau kode itu terbentuk, akan disebut sebagai stock keeping unit. Nah, stock keeping unit dari kategori makanan tadi, makanan biskuit. Ada berapa itu ya? Ada berapa roti ukuran ini dan lain sebagainya. Atau istilah lainnya selain dari stock keeping unit adalah disebut PLU, product line unit. Nah, ini satuan yang paling kecil ya, satuan yang paling kecil dari produk yang kita tawarkan, dari produk mix itu ya, atau merchandise itu kan disebut dengan varian atau produk itemnya, produk item atau produk varian itu ya. Maka itu harus diukur atau tadi diukur dengan stock keeping unit atau product line unit. Nah, itu ya. Jadi di sini akan terlihat jumlahnya ada berapa unit, berapa produk, berapa item dari produk tersebut.
Kalau secara manual misalnya di apa yang terjual, kalau di toko sepatu kan sampai saat ini ya Pak Diki masih menggunakan ada bukunya tuh, ada apa karton di dalam sepatu tuh ya, itu ditulis misalnya kalau kita misalnya ke petugasnya minta ukuran nomor 43 warna coklat misalnya, sepatu kayak gini, dia langsung melihat di catatan itunya. Oh, maaf Bapak, nomor sekian sudah terjual, ini yang ada hanya nomor sekian aja. Nah, itu buku itu ya apa? Stok itu namanya, itu yang disebut dengan stock keeping unit itu ya. Itu di toko sepatu masih menggunakan manual. Selain manual juga di toko sepatu itu di kasir itu sudah bisa ya. Di kasir udah bisa sekarang, karena elektronik data interchange itu kan udah nyambung ya, udah nyambung dari kasir sampai ke gudang misalnya, ke stok itu harus nyambung gitu ya. Produk yang dipajang di display, produk yang tersimpan di gudang misalnya gitu ya, tahu. Di toko-toko apa itu produk-produk ada kalanya hanya satu unit aja. Household itu kayak household ya, produk-produk yang besar-besar misalnya. Saya pernah di mana itu di Borma cari kabel ya, kabel listrik gitu. Kabelnya ingin kabel yang tunggal yang kayak standar PLN gitu ya. Nah, saya butuh sekian meter waktu itu. Dan saya nanya, Kang, ini ada saya perlu 30 meter sajalah, 30 meter coba. Dia bilang, kurang kayaknya Pak sepertinya. Nah, saya bilang begini, kan mungkin masih ada di gudang. Oh enggak Pak, barang-barang yang gini di toko supermarket atau seperti ini sediaannya hanya satu-satu katanya. Kalau udah habis baru di drop lagi, disimpan lagi. Tapi alhamdulillah waktu itu pas diukur ternyata dia masih lebih, salah taksiran ya, ternyata masih lebih dari 30 meter. Oke, jadi model apa namanya itu merchandising itu bisa kita gunakan model family tree gini. Nah, pohon keluarga, pohon gini. Pohon keluarga ya. Atau kita menggunakan yang disebut dengan fishbone ya, tulang ikan. Nah, tulang ikan. Oke, mudah-mudahan ini internetnya unstable ya, mudah-mudahan tidak ada masalah karena udah mulai gerimis hujan nih kadang-kadang ya. Ini kendala di online itu kan internet ya. Internet di online itu, wah, pelayanan Pak Diki di bank itu gara-gara internet jadi terganggu gitu ya, transaksinya tidak sampai ya. Sekarang ini aduh sangat 100% kita itu mengandalkan internet. Dari pagi ini, dari jam 8 ini udah ngezoom udah sampai jam segini ya. Itu aduh mungkin laptop atau apa itu frekuensi itu, aduh ampun capek ya kalau jelema mah. Tapi ya untunglah mereka mah ini ya soleh ya gitu dah. Soleh gitu, samina wa atona we mereka mah ya. Nah itulah, manusia juga mestinya begitu gitu ya, taat aja apa yang diperintahkan ya, taat aja apa yang dilarang gitu. Baik, berikutnya adalah assortment ya. Merchandising dengan assortment ini hal yang lebih dikenal dengan store assortment planning (SAP) ya. Jadi perencanaan dan penentuan merchandise atau produk mix yang akan dijual suatu bisnis retail atau toko atau klaster toko tertentu dengan tujuan mengoptimalkan sales dan profit toko. Nah ini, jadi perencanaan barang dagangan ini yang disebut dengan assortment atau store assortment planning. Jadi ini adalah
perencanaan dari produk apa saja yang akan kita tawarkan itu di toko kita itu atau merchandise tadi itu. Ya, terdapat dua aktivitas di dalam menentukan assortment. Yang pertama adalah kita harus melakukan yang disebut trading area survey. Trading area survei ini menyangkut mengenai luas lahannya, luas ruangannya gitu ya. Berapa luas ruangannya, berapa meter, ukuran berapa, ini trading areanya. Ya, karena trading area itu kalau di toko bersama itu luar biasa Pak Diki ya, bisa intinya kan toko retail itu sebenarnya toko jasa ya, menyewakan kepada pemilik-pemilik produk sebenarnya kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ingin punya trading area yang strategis, ya, katakanlah strategis itu yang mudah terlihat dari pintu, misalnya dari depan pas pintu itu terlihat. Kemarin itu kan orang itu pandangannya itu hanya sekitar dua detik aja ya. Jadi kalau 2 detik kita seneng gitu, jadi harusnya langsung keputusan pembelian gitu ya. Kalau nanti sudah melirik lagi yang lain bisa pindah gitu ya. Nah itu jadi maunya begitu. Jadi trading area ini yang pertama yang harus kita survei dulu. Berapa luas itu trading area? Gitu. Makanya Borma tuh sering deket kasir itu kararosong ya, kosong-kosong gitu ya. Biasanya ada masa-masa tertentu ya, masa-masa yang terkait dengan momen-momen tertentu baru penuh itu, misalnya Lebaran, Tahun Baru lain sebagainya di situ. Ya, yang reguler trading areanya mepet-mepet aja di belakang gitu ya, gitu kelihatannya itu sengaja begitu. Trading area yang di depan biasanya itu ya, bahkan ada manajer khusus trading area itu di toko itu ya. Dan mereka itu sering ditenderkan gitulah, ditawarkan secara terbuka kepada calon-calon apa sih namanya itu, tenan ya itu Pak Diki ya, tenan namanya ya, tenan penyewa penghuni. Dan yang berikutnya adalah kategori sales dan profit tadi. Produk-produk yang punya profitnya tinggi gitu ya, penjualannya tinggi, nah lebih baik di trading area yang tadi yang mudah gitu ya. Pada kenyataannya begitu teorinya. Kenapa? Karena memang toko itu produk-produk yang berputar cepat itu diperkirakan hanya 20% saja gitu ya, hanya 20%. Kebayangkan dari 100% produknya yang ratusan item, itu hanya 20% aja yang turnovernya tinggi gitu ya. Dari 20% itu harus menutupi biaya-biaya yang besar yang tadi. Household misalnya tuh, orang beli panci kan tidak terus-terusan ya, tapi panci harus ada. Keset harus ada. Ketika si Pak Diki misalnya datang ke situ perlu panci, ya, perlunya saat itu. Pas nyari tidak ada, bilangnya gini, ini toko nggak lengkap alat rumah tangganya. Padahal di sini, di atasnya tuh digantungkan itu pop display-nya kan, itu tunjuknya Pak Diki mah deket Borma di situ kan ini ya. ada di bergelantung itu ada di situ peralatan apa, produk apa. Itu yang disebut dengan pop display. Pop display itu point of purchase atau POS, point of sales. Oke. Jadi yang pertama kita trading area dulu. Yang kedua pertimbangannya adalah kategori salesnya dan profitnya. Yang sales tinggi, turnovernya tinggi atau profitnya tinggi. Untuk bisnis retail yang mempunyai jaringan
biasanya assortment-nya akan ditentukan oleh klaster toko atau kelas tokonya. Ya, di toko atau retail yang bersifat jaringan. Contoh yang jaringan itu kelas mulai minimarket misalnya Alfa gitu ya. Ke atasnya kan ada yang kategorinya. Atau toko yang lain. Biasanya sesuai dengan klaster tokonya, kelas tokonya. Ya. Nah, assortment sangat dipengaruhi oleh pertama konsep bisnis retail. Apakah tokonya atau retailnya ini general retail berupa supermarket atau dep store, tadi yang disebut dengan general retail itu. Kelas supermarket dan dep store. Kalau dep store itu hanya menawarkan pakaian atau dan aksesoris yang lain. Kalau supermarket itu pakaian, makanan dan bahan makanan. Mungkin sedikit ada pakaian gitu ya, tapi tidak terlalu banyak. Convenience store, convenience store ini toko-toko kemudahan, biasanya toko-toko yang dekat dengan penduduk, ukurannya sekitar 200 meteran lah. Gitu. Atau toko yang menjual barang tertentu misalnya kayak toko obat kan gitu ya, toko ban, ban aja specialty store ya, itu masuk kategorinya. Kenapa? Karena hanya menjual ban sepeda aja gitu ya, kan specialty store, tidak semua ban dia jual. Ya kecuali ban mobil, biasanya ban mobil semua kelas mobil gitu ya, ban mobil. Tuh. Yang kedua, planogram. Setiap barang di dalam toko ditetapkan alamatnya. Ya. Alamat di mana itu disimpan tuh alamatnya. Ini harus disimpan di sebelah ini. Ini harus disimpan di sebelah mana gitu. Gondola atau rak atau shelving serta besarnya pacing dari supply-nya. Pacing tuh tinggi rendahnya dari raknya itu, pace-nya. Itu kan ada yang mungkin lebih rendah, ada yang lebih tinggi dan sebagainya. Gitu harus diatur di gondolanya, di raknya itu. Jadi planogram. Dengan planogram itu konsumen juga mudah pemetaannya. Jadi pas masuk pintu aja, kalau produk-produk yang sifatnya terencana kan udah tercatat tuh. Oh, saya mau beli apa ke sini tuh. Udah langsung tracknya gitu ya, jalannya menuju arah sana. Gitu. Yang ketiga, product knowledge. Ya, product knowledge ini pengetahuan tentang masing-masing item merchandise atau barang. Semakin baik pengetahuan produk seorang buyer, maka hampir dipastikan akan sangat kuat produk mix suatu usaha retail. Seorang buyer maksudnya adalah bagian pembelian di toko itu. Manajer pembelian. Jadi produk knowledge si manajer pembelian ini harus benar-benar paham per itemnya. Gitu. Bagaimana itu produk itu? Mungkin cara membuatnya gitu ya, bahannya itu ya, pengetahuan dia, walaupun mungkin secara praktek tidak tahu kan ya, tidak bisa gitu, tapi paling tidak kita ini bahan-bahannya ini, membuatnya begini dan sebagainya. Ini pengetahuan itu. Makanya bukan hanya orang-orang yang jadi manajer pembelian itu memang harusnya beranjak dari bawah itu ya. Dari bawah mereka harus dari sales misalnya, terus dia udah memahami setiap departemen di toko itu tentang produk-produk yang ditawarkan, baru dia harusnya jadi manajer pembelian atau buyer dia ya. Nah, walaupun dalam kenyataannya kan nggak begitu ya. Karena ini adalah satu jabatan yang strategis juga kan gitu ya, sangat strategis. Ini bisa menentukan untung rugi perusahaan itu dari buyer juga kan itu ya. Karena seorang buyer harus berusaha mencari sumber barang dagangan yang paling murah itu kan. Itu ya. Kalau kita ingin
kompetitif di pasar, itu sumber itu harus benar-benar kita cari. Mengapa sih itu para pengusaha-pengusaha itu sekarang banyak migrasi ke Vietnam misalnya ya. Para pengusaha otomotif migrasi ke Vietnam, termasuk elektronik juga masuk ke Vietnam. Ternyata di Vietnam biaya inputnya sangat murah, biaya tenaga kerjanya. Biaya lahannya itu karena sosialis ya, seperti China kan gitu ya, milik negara gitu ya. Jadi disupport oleh negaranya, bisa lebih murah. Itu banyak kan produsen misalnya Honda dari Indonesia sekarang udah ke sana. Yang sudah itu apa ya, mobil apa, Nissan ya. Terus sebelumnya lebih dulu adalah Ford ya, Ford udah kayak gitu. Karena memang mencari yang sumber yang murah itu, sehingga kita bisa menentukan harga jual yang kompetitif kalau sumbernya murah. Awal penentuan adalah konsep retailnya tadi. Tentukan kategori merchandise untuk konsep retail tersebut. Berapa luas toko yang akan dibuat tadi, karena surveinya berdasarkan survei lokasi kan. Tentukan layout bersama block plan dari toko tersebut. Nah, layoutnya di mana itu menempatkan rak-rak tadi itu, ke arah mana pintunya, dari sebelah mana nih. Kalau minimarket itu kan gitu ya, nanti sebelah kanan pasti itu ada kasir, teller ya. Di sebelah kiri ini udah rak itu pajangan tadi, gordola itu tadi ya. Tengah biasanya makanan gitu ya. Di paling pinggir di sana toiletries ya, paling belakang gitu. Itu pada umumnya begitu. Jadi block plan-nya udah ini ya. Karena setiap block plan itu patokannya adalah suatu departemen gitu ya. Walaupun mungkin di minimarket ya kecil gitulah departemennya ya, diumpamakan departemen. Jadi semakin besar tokonya itu ya bisa jadi itu dia dibawahi sebuah departemen atau bahkan mungkin direktor ya. Nah ini bagaimana sampel dari assortment drink tadi, mineral, minuman. Aqua misalnya, Aqua itu sebagai produk utama di tokonya Pak Diki itu. Aqua itu sebagai produk utama. Yang lain adalah sebagai tambahannya, substitusi gitu ya. Jadi walaupun Pak Diki bukan agen ini Aqua, tapi sebagai produk utama di Pak Diki Aqua. Aqua dengan berbagai ukuran. Substitusinya yang lain misalnya ada Club, ada Ron, ada yang lainnya. Gitu sebagai substitusinya konsumen. Apalagi kalau Aqua itu udah generik ya. Orang nyarinya Aqua, padahal mah di Bereron ya terima aja. Kasih apa, terima gitu ya. Aqua nyebutnya. Nah, makanya itu Aqua itu kan asalnya jadi produk utama itu Pak Diki ya, di rest area ya, produk utama itu di hampir semuanya isinya Aqua. Tapi kesini kan hilang tuh Aqua, tergantikan dengan yang lain ya. Tergantikan. Marah besar katanya Aqua ya, marah besar kepada agen-agennya. Kenapa? Itu kan terkait dengan DO, delivery order ya. Jadi kalau dia itu terkait dengan barang yang terjual dan nanti dipasok lagi, dikirim lagi gitu ya. Karena barang yang terjualnya kurang, sehingga akhirnya pasokannya juga berkurang lagi. Nah itu, kenapa ini? Oh ternyata kalah oleh produk-produk yang lain. Mungkin Aqua terlalu pede misalnya. Sekarang udah kalah, ada yang manis-manisnya kan gitu ya. Gitu. Orang jadi penasaran gitu ya. Ada yang manis-manisnya.
Menurut informasi air yang ini, di Sumatera katanya sangat bagus, katanya sangat laku sekali yang pakai manis-manisnya. Loh, kenapa? Saya bilang, wah dibandingkan Aqua mah Pak, nggak ada katanya itu. Kenapa? Ternyata di Sumatera katanya, ini kata teman saya yang orang Sumatera, kata, di sana kan airnya nggak ini air panyo katanya, ya ada ini yang tadi le minerale itu justru cocok katanya itu ya, gitu ya, cocok katanya dibandingkan dengan yang lain. Nah itu kan bisa begitu. Memang kadang-kadang produk itu cocok-cocokan gitu ya, cocok-cocokan di satu daerah, tidak cocok di daerah lain. Rokok misalnya tuh ya, nah, dulu waktu masih perokok ya tahu persis. PT Gudang Garam itu ada yang disebut mereknya apa, Sriwedari ya. Sriwedari itu di Jawa Barat misalnya hampir tidak ada, hampir tidak ada. Tapi di Jawa misalnya sangat tinggi. Jarum misalnya, di Jawa Barat itu jarum coklat yang paling ini. Tapi di Jawa Tengah misalnya jarum 76. Nah itu kayak gitu. Ya, padahal mungkin saja produknya itu juga isinya ya. Sriwedari itu garam apa, gudang garam merah juga gitu kan ini ya. Gitu. Oke. Ini drink soda ya, main produknya Coca-Cola, Fanta, Sprite ya. Substitusinya misalnya Big Cola, Pepsi dan lain sebagainya. Ini ya. Nah, berikutnya adalah quality ya. Di segmen yang terakhir, kalau kita bicara quality itu kan apa? Segala sesuatu atau kemampuan dari produk di dalam memenuhi kebutuhan konsumen, kualitas itu. Ya. Jadi kemampuan suatu produk atau jasa di dalam memenuhi kebutuhan, keinginan konsumen itu disebut dengan quality. Nah, quality itu sangat berperan di dalam loyalitas, pembelian ulang. Kenapa? Karena kalau orang merasakan konsumsi pertama misalnya tidak, sebutlah kalau makanan itu tidak enak atau tidak bersih ya gitu kan ya, mau gitu ngulang kan nggak akan ya. Nggak akan datang-datang lagi. Aduh, ini mah ini teh apa ini, bakso atau bajigur gitu kan ya. Ya walaupun kalau siapa itu cek aing bakso gitu kata Kang Ibing Cikabayan ya, cek aing bakso tapi kan kalau manis-manisnya itu. Makanya saya sering tuh kalau ngobrol dengan tukang-tukang bakso keliling begitu, Mang, gitu ya, Mas, kan banyak orang di sana, orang timur ya. Coba kalau menyajikan bakso tuh diuji coba dulu garamnya seberapa gitu ya, penyedapnya segimana, uji coba, berbagai uji coba. Jangan sampai tidak paham ya. Yang enak itu kalau orang sekali disajikan dicoba enak, tidak perlu ngetes lagi atau nambah lagi yang gitu ya. Walaupun misalnya di mejanya ada gitu ya, apalagi yang keliling itu mau nambah sambalnya sih gimana, nambah garamnya segimana gitu kan ya. Jadi quality tidak hanya menyangkut tentang barang saja, tetapi juga tentang sarana jual seperti display, kebersihan, informasi dan lain sebagainya. Jadi quality di dalam retail itu keseluruhannya, bukan hanya barangnya saja. Ya, sekali lagi bukan hanya barangnya saja, tapi termasuk displaynya, termasuk mejanya, termasuk misalnya tadi raknya gitu ya. Jadi quality produk retail sangat kuat terlihat secara visual. Kan tidak terlihat ya, karena open display. Jadi kita bisa melihat kotor tidaknya mejanya gitu. Ini. Nah, kualitas kualitas di dalam retail ini ada dua pandangan kualitasnya.
kualitas dari kualitas secara objektif dan kualitas secara subjektif. Kalau kualitas secara objektif ini adalah dari sisi peritel. Pandangan internal kualitas menurut peritel. Dari sisi pendekatan produksi atau pasokan. Karena peritel tadi produk knowledge-nya kan harus tahu dari mana pasokannya ini. Mengadaptasi spesifikasi yang belum mapan, transaksi layanan yang bebas dari kesalahan, menurunkan biaya, menghindari penyimpangan dari standar, sesuai untuk aktivitas yang distandarkan. Ini secara objektif dari para peritel karena tahu persis. Pandangan yang subjektif itu adalah pandangan dari eksternal atau konsumen sebenarnya. Ya, pandangan eksternal kualitasnya, pendekatan pemasaran atau permintaan ini. Penilaian yang sebenarnya dari pelanggan terhadap kualitas. Kemampuan perusahaan untuk menentukan keinginan harapan konsumen. Aktivitas kontak tinggi dengan pelanggan. Jadi pertanyaannya, apakah akan memperhatikan kualitas objektif atau kualitas subjektif? Tentu kita akan memperhatikan kualitas subjektif, ya. Ya kalau menurut konsumen bagus ya kita ikutin, jangan memaksakan, Bu ini mah jelek, ini ya yang bagus mah nggak bisa, ya. Walaupun tahu kita ada kode etiknya juga kan, nggak boleh ya, walaupun kadang-kadang tidak fair itu deh ya. Si pemasok itu ke toko bersaing loh ya. Kalau Pak Diki minta, coba mana produk yang kualitasnya bagus dan harganya murah. Wah, Pak Diki minta Magicom misalnya. Yang terbesit di Pak Diki, Magicom tuh misalnya dalam pikiran Pak Diki yang berkualitas tinggi apa ini? Philips misalnya, menurut Pak Diki. Tapi si tenaga pemasaran saya yakin tidak akan mengajukan Philips ya. Gitu. Pak, ini yang banyak pakai mah dia bilang gitu. Miyako Pak. Ini coba Bapak lihat tuh. Tukang-tukang nasi di warteg-warteg di mana-mana dipakai terus-terusan Pak. Miyako mah. Wah, hebat. Ada apa nih gitu kan ya mestinya. Tapi kan ya hak-hak dia lah gitu ya, hak-hak dia. Tapi simpulannya kalau melihat atau kita menentukan kualitas, kita ikuti apa yang menurut konsumen bagus, ya, berkualitas. Itu saja. Jadi nggak usah maksakan, kita tahu nih pabriknya, kita tahu misalnya ini. Ah, udahlah. Kata konsumen yang pengetahuan konsumen berbeda dengan kita. Walaupun memang kewajiban kita harus bisa menjelaskan ya kepada konsumen yang sebenarnya, tapi kalau maksa ya jangan dipaksa gitu ya. Nah, inilah saya kira ya bahasan mengenai merchandising, assortment dan quality ya. Ini semua adalah dalam rangka memuaskan pelanggan, dalam rangka memudahkan pelanggan mencari produk, memuaskan pelanggan, terus pada akhirnya nanti pendapatan bisnis kita meningkat. Ini yang terpenting dari bagaimana mengatur, memanage merchandising, assortment dan quality dari produk yang kita tawarkan. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya, mudah-mudahan sekali lagi kita ketemu minggu depan, mudah-mudahan. Ini yang selalu kita berdoa. Semoga Pak Hikmat tetap sehat, Pak Diki tetap sehat, Pak Inan tetap sehat, Bu Gita tetap sehat, Pak Cucup tetap sehat, Pak Entus tetap sehat, Bu Sabila tetap sehat, Pak Brian juga tetap sehat. Dan saya juga sehat kan gitu ya, supaya bisa bertemu. Kalau saya sakit ya nggak bisa ya. Dan saya doakan semuanya cita-citanya dimudahkan ya,
Niatnya dimudahkan, tercapai cita-citanya, jangka pendek adalah cita-cita belajarnya, kan gitu ya. Kuliahnya ini lancar, lancar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.